Awas hati-hati, ada orang yang mengisi puasanya dengan banyak tidur. Bis tarawih tidur, bis subuh tidur, ke kantor cari musola tidur lagi deh. Nah, ini terjebak hadis palsu. Hadisnya berbunyi niyamus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada permasalahan tentang bagaimana mengamalkan hadis dhaif. Khususnya ini ada satu statement dari seorang ustadz masyhur, ustadz yang terkenal, yang mengatakan bahwa hadis naumus shaim ibadatun, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, ini sama Pak Ustadz tadi tidak dibenarkan. Dia mengatakan bukan hanya sekedar dhaif hadis tadi, tapi sudah masuk kategori hadis palsu. Saya kira malah tidak ada dalam tataran hadis itu namanya hadis palsu, tidak ada. Hadis itu ya hadis sahih, hadis marfu, adapun nanti hadis dhaif, hadis mursal, hadis matruk, hadis maudhu, hadis palsu itu masuk yang mana? Tidak ada. Dan ternyata saya cari, mohon maaf sebelumnya dumateng Pak Ustadz ya, hadis yang menerangkan naumus shaim ibadatun dasumtu tasbihun, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, diamnya bagaikan tasbih, wa ibadatu mu'adha'afatun, ibadahnya dilipat gandakan, doa mustajabun, doanya diijabah. Itu sudah dari turun-temurun ulama-ulama pendahulu kita, guru-guru kita mempromokan hadis itu. Dan ternyata oleh Imam Ghazali juga ditampilkan dalam Ihya-nya. Masa seorang Imam Ghazali sekaliber ulama-ulama dunia disangsikan tentang keautentikan pemikiran beliau. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan bab 1 bahwa hadis itu ditampilkan oleh Imam Ghazali dan dikomentari oleh Imam Nawawi. Terendah terendah kapasitas hadis tersebut adalah dhaif. Tidak sampai mungkar atau tidak sampai matruk atau tidak sampai maudhu, apalagi palsu. Adalah dhaif. Dan Imam Nawawi sendiri dalam kitab Adhkar Nawawi mengatakan sunnah untuk fadhailul amal, penyemangat kita untuk ngamal baik, melakukan hadis dhaif atau mengamalkan hadis dhaif. Bahkan menurut ulama muhaddisin fuqaha boleh bahkan sunnah mengamalkan fadhailul amal sebagai penyemangat amal dengan hadis dhaif. Terus ini juga ada masuk akalnya. Karena apa? Karena dengan tidur, walaupun kita tidak beramal baik di dalam tidur, tapi kita ada kebaikan, yakni meninggalkan maksiat. Walaupun kita tidur itu tidak beramal soleh, tapi kita lebih baik daripada beramal amal yang mungkar maksiat. Kalau untuk orang awam, mayoritas kalau tidak tidur itu yang ketabrus, ngerumpi dan sebagainya. Maka ini dibuat semangat promo oleh para ulama-ulama supaya tidak banyak maksiat, lebih baik tidur. Jadi banyak dalam kitab Faidul Qadir, Syu'abul Iman, ulama-ulama menampilkan hadis ini dengan berbagai macam sanad dan rawi. Di antaranya kalau Imam Ghazali dikomentari ini bersanad dari sumber sanadnya adalah dari siapa itu lupa. Jadi tidak masalah bagi umat yang melihat video Ustadz yang mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis palsu, tidak bisa dilaksanakan. Saya himbau untuk tidak terpancing, tidak gusar dan tidak bingung. Kami berani menjamin, kami berani menanggung pasang badan bahwa ada keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada keterangan dalam Adhkarun Nawawi, dan ada keterangan dalam kitab Syu'abul Iman, ada keterangan dalam kitab Faidul Qadir bahwa hadis tersebut betul-betul dari Nabi Muhammad SAW, betul-betul dari Kanjeng Nabi,
walaupun kapasitasnya termasuk hadis dhaif, karena ada satu rawi yang senang berbohong. Memang dalam hadis tersebut ada satu rawi yang senang berbohong. Ini tadi saya siapkan tapi saya cari kok tidak ada, mohon maaf. Kalau mungkin nanti ketemu siapa rawi yang dimaksud, rawi yang dimaksud yang senang berbohong. Ini kalau memang tataran hadis ya, satu orang yang senang berbohong saja itu memang tidak diperbolehkan. Oh ini, naumu shaim ibadatun, menurut Imam Nawawi dalam komentarnya catatan kaki Ihya Ulumuddin, ini adalah hadis yang betul-betul diriwayatkan oleh Rasulullah dari Rasulullah SAW dengan riwayat Ibnil Mughirah. Ibnil Mughirah dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang dhaif. Dengan sanad yang dhaif. Dan diriwayatkan oleh Abu Mansur Ad-Dailami dari Musnad Firdaus dari Abdullah ibni Aufa dan Abu Aufa. Kenapa dikatakan dhaif? Karena di dalam itu ada Sulaiman bin Umar wan Nakhai. Ada Sulaiman bin Umar dan Imam Nakhai yang salah satunya itu senang berbohong. Nah, orang yang tahu pernah berbohong itu sebagai perawi hadis tidak diterima. Sekian bermanfaat. Jadi bagi orang awam ini kita jalankan saja. Kita niat tidur tidak untuk meninggalkan amal baik, tapi kita niat tidur untuk meninggalkan maksiat. Sekian bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.